Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita mau beribadah bersama-sama, kita mau menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang hidup yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya mengambil panggilan berbakti kita di dalam Yakobus pasal 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melakukannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Bapa Surgawi memelihara. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. NP 162, sebab kita percaya bahwa Allah adalah pemelihara kehidupan kita. Dia Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Dia senantiasa mengasihi kehidupan kita. Kita mau hidup baginya, kita mau hidup untuk kemuliaannya. Kita mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaannya. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan pujian. Hidup bagi Tuhan.
Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
pujian yang kami naikkan sungguh dari hati kami yang rindu menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak kami agungkan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau memberikan kesempatan bagi kami pada hari ini untuk menyembah-Mu, itu karena anugerah-Mu yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus akan memimpin ibadah kami ini Tuhan, baik umat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online di rumah, di tempat mereka Tuhan. Kau menyertai mereka sehingga kami sungguh-sungguh bersama-sama memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan Pak Dwi akan menyampaikan kepada dalam firman-Mu Tuhan. Engkau rapi beliau secara khusus Tuhan, sehingga setiap bagian firman Tuhan disampaikan pada hari ini memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan terus memuji Tuhan dengan pujian Hatiku Percaya. Kita percaya bahwa Dialah Allah yang hidup. Kita mau memuji Tuhan. Hatiku percaya. setia Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kita, dan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang
15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kita baca sekali lagi karena ini hanya satu ayat. Mari jemaat Tuhan kita baca bersama-sama sekali lagi. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dwi. Kita nyanyikan pujian MP 152, Tuhan yang memimpin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian MP 97. Firman Tuhan yang permai. Salam Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Merupakan suatu kebahagiaan apabila di pagi hari ini kita dapat bersama-sama berbakti kepada Tuhan, dan terlebih Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian. Satu hal yang luar biasa adalah kita akan membicarakan satu tema yang sangat menarik, dimerdekakan dari narsisme. Tadi pagi saya minta tolong kepada Tata untuk melihat ke kamus agar tidak salah ketika ingin memahami apa yang dimaksud dengan narsisme. Dari kamus itu kita dapat melihat bahwa narsisme merupakan suatu sikap yang mencintai diri sendiri lebih dari segala sesuatunya. Jadi orientasinya pada diri sendiri,
dan karena orientasinya lebih berfokus pada diri sendiri, maka seringkali mengabaikan teman, mengabaikan rekan, mengabaikan siapapun juga, dan cenderung lebih bersikap mementingkan diri dan sombong. Itu satu ungkapan kalau kita perhatikan dari kata narsisme. Dan sebagai umat percaya, kita dihimbau, diminta untuk dimerdekakan dari sikap seperti itu. Sehingga satu nas yang kita baca atau satu tokoh yang ingin kita lihat bersama-sama adalah Timotius. Tadi sudah dibacakan oleh pendeta muda Thomas dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Saya akan kembali membacakan nas firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami percaya firman-Mu itu tambang emas yang luar biasa, karena dari padanya kami beroleh hikmat, kami mengenal keselamatan, kami mengenal arti hidup, bahkan kami mengenal bahwa kehidupan itu begitu indah ketika kami bersandar kepada Engkau. Bapa, terima kasih, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti kebenaran firman itu dan menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kata-kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah kata-kata yang Tuhan kehendaki untuk hamba sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berasal dari Engkau, biarlah Tuhan mencegah itu keluar dari lidah bibir hamba-Mu. Segala hormat dan kemuliaan hanya kami aturkan kepada Engkau, dan Allah Roh Kudus pimpin kami, buka hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti kebenaran firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika tadi kita membaca nas yang tadi kita baca, ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana Timotius. Ada banyak hal yang dapat kita lihat dari seorang anak muda Timotius. Ada perkiraan bahwa Timotius mulai ambil bagian di dalam pelayanan yang membantu Paulus itu ketika usia baru sekitar 17-an tahun. Jadi ketika usia belasan tahun, Timotius sudah begitu giat di dalam Tuhan, sudah begitu luar biasa melayani Tuhan. Tentu ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri ketika kita orang tua dapat melihat, dapat menyaksikan bagaimana anak-anak kita ketika usia muda itu mereka tidak narsis, mereka tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mereka sudah memikirkan bagaimana saya bisa melayani orang lain, terlebih dalam konteks kegerejaan. Sehingga dengan demikian kita melihat yang pertama Bapak, Ibu, dan Saudara, Timotius dikatakan sudah mengenal kitab suci dari usia kecil. Di dalam tradisi perjanjian lama kata kecil ini, jadi kalau kita lihat dari, ingatlah juga bahwa dari kecil, kata kecil ini kalau kita lihat di dalam tradisi perjanjian lama, sejak usia kapan orang-orang perjanjian lama itu mulai mengajar anak-anak tentang Taurat Tuhan, tentang kitab suci, yaitu sejak anak usia 5 tahun. Jadi sejak anak usia 5 tahun, ibu-ibu Yahudi, di sini ibunya Timotius adalah orang Yahudi. Sehingga dengan demikian sejak Timotius usia 5 tahun, ibunya sudah mengajarkan kitab suci. Jadi sejak usia dini, bahkan kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya Yunani,
ini lebih menunjuk kepada baby. Jadi sejak anak kecil dia sudah diajar tentang kitab suci. Bagaimana mungkin kita bisa mengajar anak usia 5 tahun tentang kitab suci? Bagaimana mungkin kita bisa mengajar anak-anak sejak dini dengan kitab suci? Bahkan ketika saya dan saudara, Bapak Ibu dan Saudara, kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, saya percaya kadang-kala kita sulit memahami bagaimana Perjanjian Lama itu harus saya pelajari. Tetapi perhatikan ketika Paulus sedang mengajar Timotius, perhatikan Perjanjian Baru belum ada. Jadi ketika ini Perjanjian Baru belum ada, karena Perjanjian Baru itu nanti dikanonkan, disusun sebanyak 27 kitab Perjanjian Baru itu sekitar tahun 230-an Masehi. Sehingga dengan demikian pada saat ini Perjanjian Baru belum ada. Ketika saya dan saudara mencoba melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di sana dikatakan dan mereka berkumpul dalam pengajaran para rasul, itu menegaskan, membuktikan kepada kita sekalian bahwa memang ketika itu orang-orang Kristen pertama mereka berkumpul itu hanya mengandalkan apakah ada surat-surat yang dikirim oleh para rasul untuk mereka. Karena apa? Karena Perjanjian Baru belum terbentuk. Mereka berkumpul dengan kitab Perjanjian Lama dan juga dengan surat-surat yang dikirim oleh para rasul. Perhatikan, dari kecil sejak usia 5 tahun dalam tradisi Yahudi, Timotius sudah diajar dengan kitab-kitab Taurat, dengan Kejadian, dengan Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bayangkan bagaimana kita dapat mengajar anak kita usia 5 tahun dengan kitab-kitab Imamat. Kita mengajar anak-anak kita usia 5 tahun dengan kitab-kitab Bilangan, dengan kitab-kitab Perjanjian Lama yang menurut begitu banyak orang itu sangat tidak semudah kita memahami Perjanjian Baru. Tetapi itu yang diajarkan. Tetapi perhatikan ada satu kata kunci. Katanya adalah ingatlah. Jadi di situ tentu cara mengajar anak itu berbeda dengan bagaimana kita mengajar orang-orang dewasa. Di sini kekuatan anak itu adalah ingat. Jadi ingat, buat kenang-kenangan, buat cerita-cerita menarik sehingga anak itu teringat akan apa yang diajarkan orang tua kepada anak-anaknya. Jadi bagaimana? Firman Tuhan itu perlu satu alat. Kalau sekolah minggu kan ada alat peraga, Bapak Ibu. Nah, alat peraga itu penting di dalam pengajaran firman kepada anak-anak, karena anak-anak itu kekuatannya yang luar biasa, itu mengingat. Jadi berbagai peristiwa yang terjadi, pengalaman-pengalaman masa lalu itu akan teringat oleh anak-anak, anak-anak akan mengingat bahkan sampai usia dewasa. Dengan demikian juga kita harus bagaimana mencari alat peraga untuk mengajar anak pada usia 5 tahun. Ini Timotius. Di dalam tradisi Yahudi, ketika barangkali nanti hari Natal gitu ya, atau kalau kita hari Natal, kalau Yahudi hari apa saja, hari Paskah, hari Yom Kippur dan macam-macam. Ketika barangkali tiba hari Paskah, maka apabila saya orang Yahudi, saya bersama istri saya memasang ruang ini dengan gambar-gambar Paskah. Saya tempel satu persatu rentetan cerita Paskah itu, dan ketika saya selesai memasang, maka saya akan mengajak istri saya menceritakan relief Paskah saya ceritakan pada istri saya memahami, maka istri saya nanti akan menceritakan pada anak saya yang besar, paling besar. Diceritakan relief itu, cerita tentang Paskah. Ketika anak saya yang paling besar sudah mengerti relief itu, maka anak saya yang paling besar menceritakan pada adiknya, dan adiknya menceritakan pada anak saya yang paling akhir, dan anak saya yang paling bungsu akan menceritakan relief ini kepada saya. Ini suatu model pengajaran ketika itu, sehingga dari kecil, sekalipun anak-anak itu kecil usia 5 tahun, mereka sudah dapat mengingat. Kata ingatlah itu menolong saudara-saudara untuk memahami bahwa kekuatan anak-anak itu adalah mengingat. Buatlah cerita-cerita menarik, buatlah pengalaman-pengalaman menarik
Dan kalau perlu, Departemen Sekolah Minggu Pendidikan itu perlu merancang sebuah kurikulum, bukan sekedar cerita-cerita, tetapi bagaimana ada kenang-kenangan, ada peristiwa-peristiwa yang membuat anak itu menjadi teringat sampai dewasa nanti. Jadi kata ingat ini begitu sangat penting Bapak Ibu dan Saudara. Jadi ketika kita melihat di sini, Paulus berkata kepada Timotius, ingatlah. Jadi Paulus menggunakan kekuatan, ini kekuatan yang luar biasa bagi diri seorang anak. Sekarang Timotius sudah usia dewasa, dan Paulus mengajar kepada Timotius, menolong, ingatlah bahwa dari kecil kamu itu sudah belajar firman Tuhan. Jadi kamu sudah belajar tentang firman Tuhan. Tetapi kadang-kala kita orang tua itu salah dalam menerapkan model pembelajaran firman kepada anak-anak. Contohnya seperti apa Bapak Ibu dan Saudara? Contohnya ketika kita berbakti kepada anak-anak, perhatikan kita ke gereja bersama dengan anak itu ada satu kenangan. Ketika kita membangunkan anak-anak belum bangun, langsung kita bopong, kita masukkan ke kamar mandi, atau kita siram air, itu ada suatu kenangan, suatu ingatan. Ingatan akan pentingnya kita berbakti kepada Tuhan. Jadi buat cerita-cerita kenangan-kenangan ini yang bisa melekat di dalam diri anak-anak. Tetapi seringkali orang tua justru merusak keimanan anak. Bagaimana caranya merusak keimanan anak? Ketika kita berbakti datang ke gereja, sudah kita bangunkan datang ke gereja, anak rewel, anak ngomong terus dari awal sampai akhir. Untuk membuat diam, kita kasih gadget. Kita kasih gadget, dia bermain diam sepanjang waktu firman Tuhan disampaikan. Orang tua tenang, sepertinya tidak terganggu dengan anak, tetapi ini merusak iman anak, merusak kebiasaan anak, menciptakan suatu ingatan yang sangat merusak diri anak nanti. Kenapa? Karena anak ketika besar akan senang ke gereja itu bukan untuk belajar firman Tuhan. Ke gereja itu bukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ke gereja itu bukan untuk menyembah, memuji, bahkan memberi persembahan kepada Tuhan. Tetapi ke gereja itu adalah main game. Ini bahaya Bapak Ibu dan Saudara, sangat berbahaya. Jadi kita sebagai orang tua harus memikirkan dengan bijak bagaimana kita mengajar anak tentang firman Tuhan. Dan yang kedua kalau kita perhatikan, yang pertama kita memperkenalkan kitab suci sejak usia dini. Jadi bagaimana kita menolong anak-anak ketika dewasa nanti tidak egois, tidak terlalu egosentris, tidak mementingkan diri, bersikap sombong dan mengabaikan yang lain. Ya, kenalkan firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan kita akan mendapat pengajaran yang luar biasa. Perhatikan juga Bapak Ibu dan Saudara, ketika si mamanya Timotius mengajarkan kebenaran firman Tuhan, perhatikan ketika itu muncul filsafat yang sedang luar biasa, sedang dikagumi begitu banyak orang, namanya filsafat Plato. Jadi gereja mula-mula itu bersinggungan dengan filsafat ini. Orang tua itu akan merasa bangga, orang tua itu akan merasa mengikuti zaman ketika anaknya belajar filsafat. Tetapi ketika anaknya belajar Alkitab, Perjanjian Lama yang ceritanya seperti itu dinilai kuno. Sampai zaman sekarang juga seperti ini Bapak Ibu dan Saudara. Orang-orang yang tekun belajar Alkitab itu dinilai kuno, sementara orang yang belajar ilmu luar biasa itu dinilai modern. Nah ini kan suatu masalah, suatu permasalahan tersendiri. Yang kedua, ketika kita belajar Alkitab, Alkitab itu akan memberi hikmat kita kepada keselamatan. Pada akhirnya orang atau anak itu dapat mengenal keselamatan ketika dia belajar Alkitab. Tentu ketika usia 5 tahun dia belum memahami apa itu keselamatan. Dia belum memahami bahwa orang diselamatkan itu harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
meninggalkan kehidupan lamanya dan hidup di dalam hidup yang baru. Mereka belum dapat memahami hal itu, tetapi ketika kita terus menanamkan kebenaran firman Tuhan, kita mengajar mereka dengan firman Tuhan, maka pada akhirnya mereka akan mengerti yang disebut sebagai sejarah keselamatan. Seluruh perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Malaki itu berisi tentang jalan keselamatan. Bahwa Alkitab menjelaskan seluruh perjanjian lama itu mengajar bahwa keselamatan itu hanya lewat satu, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena sepanjang perjanjian lama kita melihat ada nubuatan-nubuatan yang disebut sebagai nubuatan mesianik. Nubuatan mesianik itu adalah nubuatan yang mengajarkan bahwa keselamatan itu hanya diperoleh melalui Kristus Yesus. Orang Israel percaya pada perjanjian lama, menggunakan Alkitab perjanjian lama sama dengan kita, sama-sama jumlahnya sama. Jadi 39 kitab perjanjian lama dari Kejadian sampai Malaki tidak ada perbedaan antara orang Kristen dengan orang Yahudi. Tetapi kenapa sampai sekarang orang Yahudi belum percaya pada Kristus, sementara saudara-saudara, ketika kita belajar perjanjian lama, kita akan menemukan Kristus di dalam perjanjian lama itu. Karena apa? Karena mereka menutup dirinya. Jadi mereka tertutup, mereka melihat bahwa Yesus itu belum lahir, itu yang menjadi satu masalah. Kita melihat bahwa perjanjian lama dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sampai dengan kitab Malaki itu merupakan nubuatan tentang Yesus Kristus, merupakan nubuatan bahwa keselamatan akan ada. Keselamatan itu merupakan anugerah Tuhan. Manusia tidak bisa mencari keselamatan, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita diselamatkan itu oleh karena anugerah Tuhan. Keselamatan itu adalah prakarsa Allah. Ketika Allah melihat ternyata manusia penuh dengan dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan mereka berada di dalam jurang maut, manusia mengupayakan dirinya melalui kesalehan, melalui perbuatan baik, tetapi mereka tidak dapat menemukan keselamatan. Karena apa? Karena keselamatan itu adalah inisiatif dari Allah. Karena keselamatan itu prakarsa Allah. Ini adalah anugerah bagi saudara-saudara. Itu dijelaskan dalam Alkitab, Bapak Ibu dan Saudara. Terutama ketika kita melihat barangkali di dalam kitab Kejadian pasal 3:15. Di sana dijelaskan apa keselamatan itu disebut sebagai proto-evangelium atau Injil mula-mula. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dan keturunan perempuan ini. Engkau akan meremukkan tumitnya, yaitu terjadi di kayu salib ketika Yesus disalib, dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Itu terjadi ketika hari pertama dalam minggu itu Yesus bangkit dari antara orang mati. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, firman Tuhan berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Jadi semuanya itu sudah tercatat di dalam perjanjian lama. Sehingga dengan demikian ibunya Timotius itu mengajar terus kepada Timotius. Mengajar terus, kadang-kala ada disiplin, kadang-kala barangkali anak-anak akan mengalami ketidaksukaan. Pastilah anak-anak lebih suka main game daripada baca Alkitab, tetapi main game tidak akan pernah menguntungkan. Baca Alkitab tidak akan pernah merugikan saudara-saudara. Kalau kita bandingkan dalam sehari, berapa lama kita pegang gadget dan berapa lama kita pegang atau membaca Alkitab? Saya percaya kita lebih banyak pegang gadget daripada membaca Alkitab. Tetapi Alkitab adalah sumber kehidupan saudara-saudara. Dari sini kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, ketika mamanya Timotius mengajarkan pada Timotius tentang firman Tuhan, tentang kitab Kejadian, tentang kitab Keluaran, mungkin barangkali akan menemukan satu kesulitan ketika mamanya mengajar
kepada Timotius tentang kitab Kidung Agung. Bagaimana saya mengajar anak saya tentang kitab Kidung Agung? Tetapi ini adalah pertanggungjawaban orang tua yang harus mengajar seluruh kitab. Begitu banyak orang salah menafsirkan tentang kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung itu merupakan gambaran dari keberadaan orang sebelum orang itu jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika orang belum jatuh dalam dosa, orang yang berpikir suci, orang yang hatinya suci, orang yang pikirannya kudus tidak akan pernah berpikir jorok, tidak akan pernah berpikir yang bukan-bukan ketika barangkali melihat gambaran-gambaran seperti yang digambarkan dalam kitab Kidung Agung. Ini diajarkan. Karena apa? Karena di dalam Alkitab, di dalam hukum Yahudi, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam hukum Yahudi itu anak-anak itu ada namanya standar pendidikan. Standar pendidikannya adalah Tanak. Tanak itu Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Jadi seorang anak, kalau sekarang standar pendidikan kita itu dulu SD, SMP, maka standar pendidikan anak itu harus Tanak, harus selesai dengan kitab Torah, dengan kitab sejarah, nabi-nabi, dan Mazmur, itu harus selesai semuanya. Jadi ini tanggung jawab orang tua. Kenapa mamanya begitu getol mengajarkan anak-anak tentang Alkitab? Karena dia melihat bahwa Alkitab itu penuh dengan kuasa. Firman Tuhan itu berkuasa. Tadi pujian tadi luar biasa. Firman-Mu Tuhan bagaikan kebun penuh kembang. Yang datang memetik tentu bersuka dan senang. Firman-Mu itu tambang yang penuh permata mulia. Takkan kecewa siapapun yang menggalinya. Ini kan suatu hal yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan kita akan melihat anak-anak mengalami kesentosaan. Anak-anak akan terhindar dari narkoba. Anak-anak akan terhindar dari kenakalan remaja. Anak-anak akan terhindar dari berbagai macam kejahatan ketika firman itu tumbuh dan berkembang di dalam diri anak-anak itu. Jadi ada suatu jaminan karena firman itu penuh kuasa, dapat mengubah hidup manusia, dapat mengubah kehidupan anak-anak. Maka bagi mamanya Timotius mengajar Alkitab, mengajar firman Tuhan kepada anak, itu hal yang paling utama dan mutlak. Dan dari sini kita akan melihat bagaimana anak itu bisa menemukan keselamatan. Dengan apa? Dengan membaca Alkitab. Akhir-akhir ini kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, ada begitu banyak kesaksian dari orang yang dulu bukan Kristen menjadi Kristen. Banyak sekali kesaksian. Dan kesaksian mereka apa? Tokoh-tokoh yang luar biasa. Beberapa kali kami mengundang tokoh yang luar biasa di Gading Nias. Itu menceritakan gini, kenapa Bapak bisa menjadi Kristen? Karena ketika itu saya membaca Alkitab. Saya membaca Alkitab, dan ketika saya membaca Alkitab, maka saya menemukan siapa Yesus itu. Ketika kita membaca Alkitab, kita tekun membaca Alkitab, kita menemukan siapakah Yesus itu. Mulai tahun 85, ketika itu saya berkomitmen paling tidak setahun itu sekali baca Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Ada pergumulan, kadangkala sukses, kadangkala tidak. Ternyata disiplin membaca Alkitab 1 hari 5 pasal itu bukan suatu hal yang mudah. Sekalipun saya sudah menjadi pengajar Alkitab, tetapi ternyata membaca Alkitab ini juga merupakan suatu pergumulan, merupakan suatu usaha yang keras. Ini adalah usaha untuk mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan pikiran-pikiran saya yang begitu sekuler, untuk taat kepada firman Tuhan, membaca Alkitab sehari 5 pasal. Bukan suatu hal yang mudah. Karena apa? Karena ketika kita mau bergumul dengan Alkitab, kita mau membaca Alkitab, ada kuasa kegelapan yang akan mencoba kita. Kita baru baca Alkitab, baru beberapa ayat, di luar bunyi ting 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 ting.
ternyata ada tukang bakso lewat. Wah, kita nanti sajalah kita beli bakso dulu. Kita beli bakso, kita makan bakso. Setelah makan bakso, kita mendapat telepon dari teman yang begitu penting katanya. Kita angkat telepon, belum selesai, sampai nanti malam kita lupa. Dan ternyata sehari saya baru membaca 2 atau 3 ayat. Jadi perlu waktu khusus Bapak Ibu dan Saudara. Kita perlu mendisiplin diri untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber dari kehidupan saya dan saudara. Dan yang ketiga, kalau kita perhatikan di sini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun kepada keselamatan oleh iman pada Yesus Kristus. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, di samping kita mengajar Alkitab, maka kita harus menolong anak sampai mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Kristus, sampai anak itu berkata, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Kapan hal itu terjadi? Ya ketika usia akil balik, barangkali usia 12 laki-laki dan 11 sekitar perempuan. Jadi orang tua, saudara-saudara, menolong anak dari usia kecil, bertekun dengan firman Tuhan, membaca Alkitab, sampai anak itu beriman kepada Kristus, berkata menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan saya sangat percaya kebahagiaan kita terbesar di dalam kehidupan kita sebagai orang tua ketika kita menyaksikan anak kita dibaptis. Sampai ke situ kita harus menolong anak, sampai anak itu mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Kristus. Ketika dia sudah mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dilahirkan kembali, Bapak Ibu dan Saudara, kita tenang. Anak kita tidak akan pernah lagi terganggu dengan hal-hal yang tidak benar. Kita akan melihat anak kita mengalami kesentosaan. Kita akan melihat anak kita mengalami kebahagiaan karena mereka hidup di dalam Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalam diri dia, dan tinggalnya Roh Kudus di dalam diri anak itu bersifat permanen. Artinya selama-lamanya akan diam di situ. Ketika anak-anak sudah dilahirkan kembali, mereka akan memiliki pola hidup yang luar biasa. Ketika dia sudah memiliki pola hidup yang luar biasa, dia akan dimerdekakan dari narsisme. Dia tidak lagi egois, dia tidak lagi mementingkan diri sendiri, karena Roh Kudus sudah ada di dalam dia, karena kehidupan lamanya sudah ditinggalkan dan sekarang masuk ke dalam kehidupan yang baru. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita pelajari bersama-sama. Sekali lagi saya akan membacakan ayat ini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kita berdoa agar anak-anak semakin hari semakin mengenal Kristus. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat belajar kebenaran firman Tuhan dari anakmu yang luar biasa Timotius, dari seorang ibu yang begitu peduli kepada anaknya. Ibu ini mengajar kepada Timotius Alkitab firman Tuhan. Seluruh perjanjian lama diajarkan. Sekalipun kami juga memahami ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak ketantangan, tetapi ibu ini memahami bahwa hanya ketika firman Tuhan itu tumbuh di dalam diri anak, anak itu akan mengalami keberhasilan, anak itu akan mengalami kesentosaan, anak itu tidak akan pernah mengecewakan karena firman Tuhan hidup di dalam diri anak itu. Dan pada akhirnya kami melihat anak-anak itu menjadi anak yang taat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, mengasihi sesama. Itulah yang kami rindukan untuk anak-anak kami, Bapak. Oleh sebab itu, buka hati dan pikiran kami, Tuhan, sebagai orang tua, untuk komitmen berdisiplin mengajar firman kepada anak-anak kami,
Sebab hanya dengan hal itu kami akan melihat anak-anak kami mengalami kesempurnaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tetapi ketika hamba berhenti, kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah berhenti. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami berdoa bila firman Tuhan ini tertanam di dalam diri kami. Kami mengambil satu komitmen sebagai orang tua. Kami harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kami. Jauh lebih dari segala sesuatu. Apa artinya materi yang kami berikan kepada anak-anak? Ketika untuk kemudian anak-anak justru mengalami celaka oleh karena materi itu. Firman-Mu Tuhan, kebun yang penuh dengan kembang. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Firman-Mu taman yang permai. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Dwi pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan untuk terus mendukung pelayanan di GBC, Jakarta Baptist Community, bisa mentransfer melalui rekening BCA 55188 atas nama Bapak Irwan Putra. Sekali lagi saya ulangi, bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan kepada Tuhan untuk terus mendukung pelayanan Jakarta Baptist Community Pulau Mas, bisa mentransfer melalui rekening BCA 55301885688
atas nama Bapak Irwan Putra. Ada juga beberapa pengumuman sepanjang minggu ini yang kita bisa perhatikan bersama-sama. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau dilayani khusus untuk konseling, bisa menghubungi nomor telepon 081197956678. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau konseling secara khusus, bisa menghubungi nomor telepon 081197956678. Ada juga kegiatan sekolah minggu jam 9 pagi melalui aplikasi Zoom. Jadi ada bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu, ada guru-guru yang untuk pelayanan sekolah minggu bisa mempersiapkan diri sehingga kegiatan sekolah minggu bisa berjalan dengan baik. Terus ada juga care group setiap hari Rabu jam 7 melalui aplikasi Zoom. Jadi kita ada kegiatan care group. Ini kita bisa belajar, saling menguatkan, saling menolong di dalam persekutuan care group setiap hari Rabu jam 7 malam. Itu saja pengumuman yang saya sampaikan. Kita akan menaikkan doa syafaat. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mengangkat pujian dengan hati bersyukur. Nanti setelah pujian ini, Pak Dwi akan memimpin doa syafaat dan doa berkat.
Saudara, mari kita tunduk kepala, kita mengakhiri kebaktian kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini kami begitu mengucap syukur karena di tengah-tengah banyaknya aktivitas yang harus kami lakukan, Engkau mempersekutukan kami dalam kebaktian virtual pada siang hari ini. Kami telah memuji Tuhan, mendengarkan sebagian firman-Mu dan mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tiba waktunya kami akan mengakhiri kebaktian kami, kembali ke rumah kami, kembali ke aktivitas kami. Namun sebelumnya kami berdoa agar penyertaan Tuhan nyata di dalam diri kami. Engkau menyertai kami ketika kami di rumah, ketika kami di jalan, di pasar, di mal, dimanapun dan kapanpun kami berada. Engkau menyertai kami. Sebab hanya oleh karena Engkau menyertai kami, maka kami akan mengalami kesentosaan, keberhasilan, kami akan mengalami kekuatan, kami dapat melewati berbagai pergumulan tantangan, dan pada akhirnya kami akan berdiri sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bapa, terima kasih. Pada akhirnya hamba-Mu berdoa, biarlah damai sejahtera yang dari Allah Bapa, pertolongan dan perlindungan yang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan yang dari Allah Roh Kudus melimpah di dalam diri kami mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.